pagi hari ini. We are very thankful to you this morning Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. because you kept us well. Karena Kau telah membuat kami menjadi baik adanya. In whatever situation that we've been through, Apapun situasi yang sedang kami lewati saat ini, you are always there. kami tahu Kau ada di sana. We come before you with a grateful heart. Kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh We ucapan come syukur. before you with thankful heart. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh terima kasih. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Lord, Tuhan, today is the day that you have made. hari ini adalah hari yang telah Kau jadikan. I want to experience the reality. I want to experience your power like never before. Kami ingin mengalami kenyataan daripada Engkau. Kami ingin mengalami kuasa-Mu lebih dari sebelumnya pagi hari ini, Tuhan. Shall we all lift up our hands and say, Lord, I cast all my cares unto you. Mari kita angkat tangan kita dan kita bilang, Tuhan, kami mau singkirkan setiap ketakutan kami kepadamu. Say it out. Katakan dengan mulutmu. I cast all my cares unto you. Aku serahkan semua masalahku kepadamu, Tuhan, pagi hari ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Because for I serve a living God. Karena kami melayani Tuhan yang hidup. A God who knows everything. Tuhan yang tahu segala sesuatu. Even what's going to happen tomorrow, He knows. Bahkan apa yang akan terjadi besok, Dia pun tahu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Help me, Lord, Bantu kami, to Tuhan, overcome all of my past. untuk melupakan setiap yang ada di belakang. All the failures, disappointment, discouragement that I've been through. Setiap kekecewaan, setiap kekalahan yang telah kami alami. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Greet one another and say, I'm glad I'm here. Katakan kepada kanan kirimu, katakan, aku bersyukur ada di sini hari ini. Hallelujah. Haleluya. Please be seated. Saudara boleh duduk. We are in the last days. Saat ini kita ada di hari-hari terakhir. Amen. Amin. We must be excited to know the kind of God we serve. Kita harus selalu bersemangat untuk mengetahui Tuhan seperti apa yang kita layani. How many of you know that we are serving an amazing God? Saudara banyak yang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa. Hallelujah. Haleluya. See, if He's an amazing God, Jadi kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, if you know that He's an exciting God, kalau kau tahu Dia adalah Tuhan yang penuh dengan keceriaan, you must get excited maka kau juga harus bersuka in your cita everyday life. dalam kehidupanmu sehari-hari. Hallelujah. Haleluya. Because knowing that you serve a living God, Karena engkau tahu bahwa engkau melayani Tuhan yang hidup. knowing that you're serving an amazing God. Karena engkau tahu engkau melayani Tuhan yang hidup. Hallelujah. Amen. Amin. If you all your life you want to live in sorrow, Kalau kau ingin selalu sengsara dalam hidupmu, always looking sad face, selalu punya wajah yang bersedih, then you don't really know what kind of God you serve. maka dengan cara yang seperti itu kau tidak tahu Tuhan seperti apa yang sedang kau layani. Hallelujah. Haleluya. As you open up your heart this Ketika kau morning membuka hatimu pagi hari ini with the kind of God we serve, dengan Tuhan yang kita layani, turn with me Isaiah 11:2. kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 11 And ayat he yang said kedua. the Spirit of the Lord will rest on him. Dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya, The spirit of wisdom and understanding, roh hikmat dan pengertian, the spirit of counsel and of power, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amen. Amin. The fear of the Lord is beginning all wisdom. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. If you really know the God you serve, Kalau kau benar-benar tahu Tuhan seperti apa yang sedang kau layani, with the wisdom that He created heaven and earth. dengan hikmatnya sendiri yang dimana Dia menciptakan surga dan bumi. Hallelujah. If we Hallelujah. look in Psalms 104 verse 24, Lalu kalau kau baca dalam kitab Mazmur 104 ayat and ke-24, it said, how many are your works, O Lord? Psalms 104 verse 24. Mazmur 104 ayat yang ke-24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. He's a God who created
everything on this earth. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini. He created you and I with the divine wisdom of God. Dia menciptakan saudara dan saya dengan hikmat yang ilahi yang dari surga. Now I'm going to speak to you about two kinds of wisdom. Dan hari ini saya akan berbicara tentang dua tipe hikmat. You listen please. Tolong dengarkan dengan Note it baik-baik. down. Saudara boleh tulis. And he also said in James 4:7, Dalam kitab 4:8. Yakobus 4 ayat yang ke-8 he said, draw near to God, he will draw near to you. dikatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Amen. Amin. He said, draw near to God. Dikatakan mendekatlah kepada Tuhan. Many of us have, when your problems are situated around you, Banyak daripada kita kalau ada banyak masalah mengelilingi kita, we are always being a problem focus. kita menjadi orang yang fokus hanya terhadap masalah kita. I've seen some ladies, they know the living God and so much prophecies she has received and God is going to do this and that, but she's still a frustrated woman. Saya ada ketemu satu perempuan, dia tahu janji-janji Tuhan, dia sudah mendapatkan banyak nubuatan, tapi dalam kehidupannya dia takut dan tetap frustrasi akan menjalani hidup. Because she's whatever God has given so much blessing, still she's not satisfied. Karena setiap kali Tuhan telah memberikan begitu banyak berkat, tetap dia tidak terpuaskan. But she's still a sad and frustrated woman. Dan dia terus menjadi perempuan yang tetap sedih dan frustrasi. There are people like that Ada orang-orang seperti itu. because they are serving the God of the religion. Kenapa? Karena dia hanya menyembah Tuhan dari agama mereka. If you know you're serving a living God, Kalau kau tahu kau menyembah Tuhan yang hidup, a mighty living God, Tuhan yang luar biasa, a powerful God, Tuhan yang penuh dengan kuasa, hallelujah, the Hallelujah. power of God must be manifesting in you. maka kuasa daripada Tuhan harus termanifestasikan dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. See, you must get excited because you're serving a God of wisdom. Jadi kau harus terus bersuka cita karena kau tahu bahwa kau melayani Tuhan yang hidup dan penuh dengan hikmat. Amen. Amin. Let's look at James Kita buka dalam Yakobus, chapter 3, Yakobus 3 verse 13. ayat yang ke-13. It talks about the two kinds of wisdom. Di sana berbicara tentang dua hikmat. James chapter 3 verse 13. Yakobus 3 ayat 13. Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. By deeds done in the humility, and that comes from wisdom. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. But if you harbor Jika kamu menaruh perasaan iri hati bitterness, envy, selfish ambition in your hearts, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. and do not boast about it or deny the truth. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. For such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, is unspiritual, and is of the devil. dari nafsu manusia, dari setan-setan. And where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. This word is for born again Christians, people who knew Jesus. Firman ini adalah untuk orang-orang yang sudah lahir baru dalam Kristus, orang-orang yang mengenal Kristus. If you call yourself a Christian, Kalau engkau memanggil dirimu sendiri seorang Kristen, remember Christianity is not a religion, ingatlah bahwa kekristenan bukan sekedar agama, a true relationship with God. tapi adalah kebenaran akan hubungan dengan Tuhan. If you do not know today, if you die today, where you will go, you better know Him today. Kalau engkau hari ini tidak tahu engkau harus pergi kemana, atau engkau merasa dirimu mati hari ini, maka engkau harus tahu Dia, Tuhan yang hidup itu. And you must know that you serve a living God. Dan engkau harus tahu bahwa engkau melayani Dia dan Dia hidup. He died for your sin and He rose again so that you can be saved. Dia mati untuk dosa-dosamu dan bahkan Dia bangkit kembali
untuk menyelamatkan engkau. Hallelujah. Haleluya. So if you know that you're serving a living God, Jadi kalau engkau tahu engkau menyembah melayani Tuhan yang hidup, and God here in book of James speaking about that what kind of wisdom that you are in right now. dan dalam Yakobus 3 ini dia sedang berbicara tentang di mana hikmat yang sedang kau alami hari-hari ini. And if you are still living in selfishness, prideful, and all this character which is not pleasing in the sight of God, Dan kalau kau masih memiliki karakter ini, iri hati, mementingkan diri sendiri yang tidak menyenangkan hati Tuhan, we all have weaknesses. Amen. dan saya tahu semua kita punya kelemahan. Every one of us make mistake. Semua daripada kita melakukan kesalahan. None of us is perfect. Tidak ada di antara satupun di antara kita yang sempurna. Am I speaking to somebody here? Apakah saya berbicara kepada seseorang di sini? Hello. Halo. Amen. Amin. We are here to learn. Kita di sini untuk belajar. Each week we come to church and hear the word of God. Setiap minggu kita datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. That God wants us, our lives need to be transformed to be more like Him. Bahwa hidup kita harus ditransformasikan atau diubahkan sama seperti Dia. So when you hear this word today, Jadi ketika kau mendengar firman ini start pagi ini, meditating for the whole week until next week. maka kau renungkan firman ini terus setiap hari sampai minggu depan. Hallelujah. Hallelujah. Many Christians they come to church. I'm a Christian Sunday church believers. Banyak orang Kristen mereka menjadi orang percaya pada hari Minggu saja. Mereka cuma datang ke gereja mingguan. And then they close the Bible. Lalu mereka tutup Alkitabnya di Until hari-hari next lain. week. Sampai minggu depan ke There's gereja no lagi. time for God. Nggak ada waktu di hari lain untuk Don't Tuhan. communicate with God. Tidak berkomunikasi dengan Tuhan. And always have you're so busy with your business or with your own personal things. Selalu sibuk dengan bisnismu dan hal-hal pribadi tentang dirimu sendiri. How great is your God? Seberapa besarnya Tuhanmu itu? What kind of God you serve? Tuhan seperti apa yang sedang Bible melayani? said you have to serve the Lord with fear and trembling. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan kau harus melayani Tuhanmu dengan takut. Amen? You have to serve Him with the fear and trembling. Dengan takut akan Tuhan. Because He's a living God. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. He's the one who created you. Dia adalah yang menciptakan engkau, He's the one who formed you. yang membentuk engkau. With such wisdom He created heaven and earth. Dengan hikmatnya menciptakan surga dan bumi. With wisdom He created a human body. Dengan hikmatnya menciptakan tubuh manusia. All our internal organs with His wisdom. Semua organ-organ tubuh kita dengan hikmatnya. If you don't have if you don't have a heart or you don't have a liver, body doesn't function. Kalau kau nggak punya hati atau kau nggak punya ginjal, maka kau tidak dapat berfungsi dengan baik. You understand what I'm talking about? Kau mengerti yang saya coba He's an sampaikan? amazing God, right? Dia How He adalah created Tuhan yang luar us. biasa bagaimana Dia menciptakan Hallelujah. kita. Amen. Amen. He is an amazing God. Kalau Dia adalah Tuhan yang luar biasa, And He expects us that we are to draw closer to Him. dan kalau Dia menginginkan kita untuk membawa diri kita lebih dekat lagi So kepada Dia, that He will draw closer to us. supaya Dia juga mendekatkan dirinya pada kita. You understand me? Kau mengerti? Amen. Amin. Why do you think He want to draw closer to us? Mengapa kau pikir Dia mau mendekatkan dirinya kepada kita? Why? Kenapa? Because Karena everything we have, semua yang kita miliki, when we give it to Him, ketika kita berikan kepadanya, everything that He has, semua yang Dia punya He will give it to us. akan diberikannya juga kepada kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. When you draw closer to Him, Ketika kau mendekatkan dirimu and He said He kepadanya, will draw closer to you, dan lalu Dia katakan Dia juga akan mendekatkan dirinya kepada and He kita, wants to reveal His secrets to us. maka Dia ingin menceritakan hal-hal yang rahasia itu kepada kita. Hallelujah. Therefore you must get excited. Maka itu kau harus tetap bersuka cita dan bersemangat. Amen. Amin. And then you go on reading Dan ketika engkau terus baca ayat tadi, verse 17, ayat yang ke-17, and it said, but the wisdom that comes from heaven tetapi hikmat yang dari atas, is first of all pure, yang pertama-tama murni, then peace loving lalu pendamai, and considerate, peramah, submissive, penurut, full of mercy, penuh belas kasihan, good fruit, buah-buah yang baik, impartial, tidak and, memihak, and sincere. dan tidak munafik. Hallelujah. And verse 18, peacemakers who sow in peace raise a harvest of the righteousness. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. If you're a child of God, Kalau kau adalah anak daripada Tuhan,
If you know that you are a child of God, kalau kau tahu bahwa kau adalah anak Tuhan, you are supposed to be a peacemaker. maka kau harus menjadi orang-orang yang membawa damai atau pembuat damai. Hallelujah. You are a child of God. Kalau kau anak Tuhan, The peace of God dwelling in you. maka damai sejahtera Tuhan itu juga ada dalammu. Matthew 5:9 says, Matius 5:9 katakan, Blessed are the peacemakers, and they shall be called children of God. diberkatilah mereka yang membawa atau pembuat damai, karena mereka akan dipanggil anak-anak Yahweh. Whatever situation you go through, Apapun situasi yang kau sedang jalani, hello? Or you avoid people who have offended you, or you go and bring peace to that person. engkau bisa menjauhi orang-orang yang tidak sejalan dengan kau, atau engkau bisa membawa damai bagi mereka. If you're called to be a child of God, Kalau kau dipanggil menjadi anak you Tuhan, should be a peacemaker. maka engkau yang harus membawa damai sejahtera itu. Even husband and wife have problems. Bahkan ketika suami istri ada masalah, Be quick to forgive each other. maka jadilah cepat untuk mengampuni satu sama lain. Normally wives will hold on until bedtime. Biasanya istri akan nunggu sampai waktu tidur. They know what they fight about. Mereka nggak tahu mereka berantem untuk apa. When the husband nighttime comes and says, sayang, Ketika suami datang bilang sayang, yeah. Attitude, pride. kesombongan. Amen. You as a wife do your duty, and as a mother, as a wife.